Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Dengan saya, Hendrawan dari SD Negeri 128 Palembang. Saya Tati Desmawati dari SMP Negeri 46 Palembang. Saya Nur Hayati dari SD Negeri 116 Palembang. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, supervisor, coach, dan coachee. Pak Mamat makan ikan. Selamat menyaksikan. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya itu berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching Pak Hendra bersama coachingnya nanti ya. Iya baik. Ya, namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan nih terkait tentang rubrik penilaian saya dalam observasi nanti dengan Pak Hendra ya. Jadi nanti untuk rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapannya Pak Hendra itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coach itu tadi. Dan tentunya Pak Hendra pasti sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, tentunya tadi dengan menggunakan teknik prasa dan dengan menerapkan alur tirta. Jadi ya alur tirta itu ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, rencana dan tanggung jawab dari hasil percakapan itu tadi. Baik Pak Hendra, apakah sudah bisa dipahami? Bisa Bu, bisa dipahami. Ya baik. Sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan dengan Pak Hendra, boleh ya? Boleh Bu, silakan. Baiklah, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Pak Hendra kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu lebih kepada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Kira-kira dari dua kompetensi ini, kompetensi spesifik yang mana yang lebih ingin dikembangkan? Kompetensi yang lebih ingin dikembangkan itu lebih kepada kehadiran penuh pada coaching kali ini. Ya. Perihal indikator ketercapaian nih ya, kira-kira tolak ukur yang bagaimana agar indikator ketercapaian ini bisa terpenuhi? Dalam proses coaching nanti saya menerapkan yang pastinya alur cerita Bu secara runtut, bisa menggali ide dari coaching mengenai solusi permasalahan yang coaching hadapi. Baiklah, hanya ini saja yang saya tanyakan Pak Hendra. Selanjutnya Pak Hendra bisa melakukan proses coachingnya bersama coaching nanti, dan semoga percakapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaiannya ya. Baik Bu. Ya, sudah siap? Sudah siap Bu. Ya, baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak Hendra. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nur. Selamat pagi Pak Hendra. Apa kabar Ibu hari ini? Baik Pak Hendra, alhamdulillah. Pak Hendra sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini lancar Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada pertemuan coaching kita pada hari ini, kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita pada hari ini? Tujuan dari pertemuan kita kali ini yang ingin saya harapkan saya bisa menemukan Pak solusi dari permasalahan saya. Apa kira-kira permasalahan Ibu yang dapat Ibu? Adapun permasalahan yang saya hadapi ini Pak ya, saya itu di kelas saya itu ada anak cowok ya, dia itu kalau datang ke sekolah kerjaannya mengganggu, temannya sudah suka usir Pak sama temennya Pak.
Itu yang pertama. Kedua itu dia tidak mengerjakan tugasnya, apapun tugas yang saya kerjakan itu tidak dikerjakannya Pak. Itu permasalahannya Pak. Iya. Kira-kira ibu sudah bertanya belum kenapa dia melakukan itu? Kenapa anak tersebut apa kendalanya sehingga anak tidak bisa mengerjakan tugas? Mungkin Pak ya, mungkin ada beberapa kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhinya Pak. Dari kelima kebutuhan dasar itu mungkin kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan mungkin belum ada yang dipenuhinya, sehingga dia itu apa ya, usil sama temennya itu Pak mungkin. Berdasarkan pengamatan ibu dari kelima kebutuhan tersebut, yang mana yang lebih dominan pada anak tersebut? Mungkin kayaknya itu Pak kebutuhan kasih sayang Pak yang belum didapatin oleh anak tersebut Pak. Oh, baik-baik. Kalau melihat yang ibu ceritakan itu, kira-kira apa strategi ibu untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh ibu dan anak tersebut? Strateginya apa kira-kira? Mungkin strateginya Pak ya, mungkin salah satunya saya pendekatan dulu Pak, pendekatan personal kepada anak itu kan. Mungkin dengan dengan pendekatan personal saya bisa mengetahui kebutuhan mana dari kelima ini yang belum dipenuhi. Contohnya misal kebutuhan dasar kasih sayang, mungkin saya mengajak bercerita, mengetahui tentang keluarganya mungkin. Intinya pokoknya pendekatan personal dulu Pak yang ingin saya lakukan. Baik. Kedepannya kira-kira kapan? Apakah ibu pernah pernah melakukan pendekatan secara personal pada anak tersebut? Kalau sejalan ini mungkin saya cuman pendekatan personal terhadap anak itu tuh saya dudukkan Pak, saya dudukkan di kursi saya, misalnya dia sedang mengganggu temannya, saya panggil anak itu, saya dudukkan di samping saya, terus saya awasi dia mengerjakan pekerjaan dia yang saya suruh untuk dia mengerjakannya. Kayaknya anak itu kalau dia dekat dengan saya itu dikerjakannya Pak, tugasnya itu. Tetapi seandainya dia sudah tidak lagi duduk saya, udah nakal lagi dia, buyar lagi Pak. Jadi strategi ibu yang pertama itu mengidentifikasi mengenai kelima kebutuhan tadi. Berdasarkan ibu bicara tadi, yang utama itu kebutuhan kasih sayang. Ya, yang kedua ibu pendekatan secara personal ke anak tersebut. Apa sih masalahnya anak tersebut sehingga anak tersebut malas Bu ya, untuk mengerjakan tugas dan bahkan mengganggu temannya. Nah kira-kira strategi ini Bu, kapan akan ibu laksanakan? Insya Allah Pak secepatnya Pak, mungkin besok ada ke pertemuan berikutnya akan saya kerjakan rencana yang saya terapkan, yang saya rencanakan Pak. Kalau estimasi waktunya atau 1 bulan atau 2 minggu ke depan seperti itu Bu? Paling tidak 1 minggu lah Pak. 1 minggu ke depan akan melaksanakan pendekatan personal itu ya. Nah kira-kira siapa yang ibu butuhkan untuk ibu melaksanakan ke rencana tersebut? Saya rencananya mau berkolaborasi sama guru agama Pak, namanya Ibu Andin itu. Saya ingin mengajak beliau untuk membantu saya menjelaskan mungkin ya, atau menjelaskan atau menceritakan kisah-kisah Rasulullah ya, kisah-kisah teladan Rasulullah kepada anak tersebut Pak, sehingga mungkin terbuka hati anak tersebut untuk mencontoh kisah-kisah Rasulullah yang diceritakan oleh guru agama tersebut Pak. Oh jadi yang melibatkan guru agama lebih kepada pendidikan religius ya, ya, mungkin Pak. Secara agama mendekatkan diri secara religius Bu ya. Nah selain menceritakan apa namanya kisah-kisah tentang Rasulullah, kira-kira apa lagi Bu
yang dapat Ibu laksanakan? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak ya, saya juga akan melaksanakan keyakinan kelas Pak, atau kesepakatan kelas. Iya, iya, iya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu kesepakatan kelas, apa tujuannya, apa manfaatnya kepada anak-anak didik kan. Sekalian mereka itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka yang mereka ambil untuk kesepakatan kelasnya. Oke, baik Bu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi sudah Ibu temukan solusinya sendiri. Kemudian jika waktunya lebih kurang 1 minggu ke depan, Ibu sudah temukan solusinya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching ini di coaching? Alhamdulillah Pak ya, hati saya sangat senang. Pak Hendra juga sudah memberikan waktu untuk saya untuk mendengarkan cerita saya. Saya berharap dengan langkah-langkah yang saya ambil lagi bisa mengubah anak ini menjadi tingkah laku yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra yang telah meluangkan waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Baik, Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang dan sudah menemukan solusinya, berarti kita kegiatan coaching dan coaching kita pada hari ini sudah selesai Ibu. Ya Pak. Terima kasih waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik Pak Hendra, saya tadi sudah melihat dan mendengar nih, mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan. Kira-kira nih, menurut Pak Hendra, apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses percakapan coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya juga sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Mungkin itu saja Bu, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak Hendra ya. Jadi yang sudah Bapak lakukan, Bapak sampaikan memang sudah sama nih dengan catatan saya, yaitu Bapak sudah melakukan prinsip coaching, kemitraan, di mana Bapak tadi bisa membuktikan nih ketika mengobrol sama coachingnya tadi, merasa setara dengan coachingnya, tidak ada perbedaan strata ataupun ada label di situ terhadap coachingnya ya. Lalu Bapak juga sudah melakukan proses kreatif, yaitu Bapak telah melakukan menggali nih kreativitas dari coaching tadi untuk menemukan atau mengeluarkan solusi atas permasalahannya yang dihadapi, dan juga Bapak sudah memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Terus juga Pak Hendra telah melakukan kompetensi inti coaching yang ingin Bapak lakukan. Jadi tadi kan Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta. Terus juga alhamdulillah dari percakapan tadi Bapak telah melakukan percakapan coaching dengan sangat baik. Terus nih, pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, kira-kira apa lagi nih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan yang telah dilakukan tadi? Kalau kita melihat dari kompetensinya itu ada 3 yang sudah saya terapkan dari coaching tadi. Yang pertama itu presensi atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengar aktif, yang perlu saya kembangkan lagi itu pertanyaan berbobot Ibu. Mungkin saya memberikan pertanyaan yang lebih hot lagi dengan coaching agar masalah yang dihadapi lebih tergali lagi seperti itu Bu. Baik, untuk kedepannya berarti yang ingin Bapak kembangkan kompetensinya itu adalah pertanyaan berbobot. Ya betul. Ya, baik Bapak, terima kasih. Kita sudah melakukan proses coachingnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih ya Pak Hendra ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dati.